Di pertemuan pertama ini kita akan membahas bagaimana meramu sebuah riset yang bisa menghasilkan impact atau bisa menyelesaikan masalah yang nyata di masyarakat dan industri. Biasanya kita lihat selama ini, terutama di kampus, penelitian itu ujung-ujungnya jadi arsip. Atau paling jauh dia dipublikasi di jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian temuannya itu dikutip oleh akademisi kembali dan juga menghasilkan temuan-temuan yang baru dan kembali jadi arsip atau dipublikasi lagi, sehingga memang penelitian selama ini hanya banyak berputar di dalam ruang-ruang akademik. Kenapa bisa seperti itu? Memang karena risetnya di awal itu tidak dirancang untuk benar-benar menghasilkan dampak yang nyata. Nah, di sini ada pola atau tahapan-tahapan yang sangat penting diperhatikan ketika kita ingin merancang sebuah riset yang kita mau ujungnya itu memang berdampak. Pertama, definisikan dengan jelas dan spesifik masalahnya. Setelah itu, mapping dan pilih stakeholder mana yang kalian ingin bantu yang relevan dengan masalah yang kalian selesaikan lewat riset itu. Kemudian yang ketiga, definisikan dengan sangat jelas apa dampak yang akan dihasilkan oleh riset kalian terkait masalah dan stakeholder yang kalian bantu tadi. Setelah itu, barulah kemudian kalian formulate research objektifnya secara benar. Berkaitan dengan masalah, kesalahan selama ini adalah menganggap bahwa topik itu sama dengan masalah. Padahal sebenarnya itu tidak pernah sama, itu berbeda. Topik itu sesederhananya misalnya seperti ini, dan ini biasa kita dengar di penelitian kampus. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap A, B, C, dan D. Itu biasanya topik-topik yang familiar kita dengar. Sedangkan masalah terdefinisikan dengan jelas. Misalnya, hanya 30% lansia yang datang pemeriksaan darah lengkap di sebuah daerah dalam sebulan. Clear. Masalahnya adalah 30% yang datang. Dan kita tahu yang jadi masalah besar di awal adalah mahasiswa ataupun akademisi terlalu sering melompat langsung kepada topik tanpa tahu secara jelas apa masalahnya. Problem framing atau mendefinisikan masalah itu sebenarnya punya kerangkanya sendiri. Yang pertama, apa fenomenanya dulu, kapan terjadinya dan di mana, seberapa intens dan apa dampaknya. Sehingga ketika kalian tahu aspek-aspek tersebut, kalian bisa membuat satu kalimat kunci seperti ini. Sebuah fenomena A terjadi di mana, pada waktunya kapan, berakibat menjadi apa atau berakibat apa, dan fenomena ini terjadi seberapa sering. Nah, dengan kalian bisa mendefinisikan masalah tersebut, maka topik riset kalian atau rencana riset kalian bisa jadi lebih solid. Kemudian selanjutnya adalah, apakah memang masalah tersebut punya konsekuensi kalau dibiarkan? Siapa yang dirugikan dari masalah tersebut? Apa yang memburuk kalau masalah tersebut dibiarkan? Dan kalau misalnya bisa lebih jauh, biaya sosial apa, biaya ekonomi apa, dan waktunya misalnya, yang itu akhirnya terkuras kalau masalah tersebut tidak diselesaikan. Kemudian selanjutnya, masalah tersebut mestinya bisa diintervensi. Kalian perlu tahu karakteristik masalahnya, apakah memang bisa diselesaikan atau tidak. Kalian juga bisa membayangkan apakah terdapat alat-alat intervensi atau opsi-opsi yang bisa ditawarkan agar masalah tersebut bisa selesai. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah stakeholder yang terkait dengan masalah tersebut punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikannya. Olehnya itu, sebelum memulai riset, kalian perlu buat checklist terlebih dahulu. Pertama, fenomenanya jelas atau tidak. Kemudian, ada bukti tidak atas fenomena tersebut. Dan yang ketiga, apa yang jadi konsekuensi kalau masalah tersebut terus dibiarkan. Dan yang ketiga, apakah memang ada jalan untuk mengintervensi masalahnya. Kalau kalian belum bisa membuat ini, maka jangan melompat dulu ke research planning atau menentukan topik.